Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Dewinta Arumaulida, Nafiatul Isma, Pramudia Dwi Ratnasari, Salsabila Enestia, dan saya sendiri Wahyu Putra Aji. Baik, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Dewinta Arumaulida. Pembahasan pertama mengenai makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, menuntun memiliki makna bahwa guru sebagai pendidik sudah seharusnya tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun atau memfasilitasi peserta didik dalam rangka memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam prosesnya, peserta didik diberikan kemerdekaan dalam belajarnya, dan pendidik berperan sebagai pamong yang mengarahkan dan mendampingi prosesnya. Dengan demikian, menuntun adalah bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sesuai dengan bagan yang ada, di sini guru sebagai pamong bertugas untuk memfasilitasi atau mendampingi proses belajar peserta didik, di mana peserta didik diberikan kemerdekaan dalam belajarnya, yang outputnya nantinya adalah peserta didik dapat menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya di sini berarti bahwa ia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki attitude yang baik. Bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur di daerah saudara? Dalam konteks sosial budaya, kata menuntun dapat dimaknai sebagai usaha untuk membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah saya, yaitu gotong royong dan peduli terhadap sesama serta peduli terhadap lingkungan. Multikultural budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan wujud nyata penerapan nilai religius, toleransi, gotong royong, dan juga nasionalisme serta kejujuran. Apa yang dapat saudara lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya? Yang saya lakukan yaitu ada 3 cara. Yang pertama, kolaborasi dengan guru dan masyarakat untuk merancang kurikulum yang mencakup cerita, lagu, dan seni lokal. Yang kedua, mengadakan kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke situs budaya atau workshop dengan pengrajin lokal. Dan yang ketiga, memastikan siswa dapat menggunakan bahasa daerah dalam pembelajaran untuk menumbuhkan rasa bangga akan identitas mereka. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada 4 poin yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Ketiga, pendidikan tidak bisa memaksakan menghapus kodrat alam seorang anak, tetapi bertujuan untuk memulai kodrat alam menjadi hal-hal yang positif dan lebih baik. Keempat, kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan murid dengan saudara sebagai profesi pendidik? Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan murid dengan seorang pendidik yaitu dengan memberi kebebasan belajar
untuk mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut, bebas dari berbagai tekanan, baik dari tekanan dari dalam diri individu murid tersebut maupun dari dalam luar diri. Namun, sebagai pendidik tetap memberikan sistem among kepada murid. Sistem among yang diberikan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain sebagai among, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik juga momong dan ngomong.